Aduh, aduh. Hari mana ya? Di sini. Tar dulu. Ngapain lu? Habis itu masang bulan. Turun lu sini. Sabar. Ini tinggi juga cuy. Oh, iya. Sumpah tinggi juga cuy. Lu benerin lampu ya? Tuh lampu tuh. Ada. Udah, lampu beres. Beres. Capek banget lu. Parah anjir. Kasih ya. Jadi di sini lu ini ya Terus. multitasking ya. Di sini job desk-nya banyak ya. Multi talent, multitasking, sama multiplayer gua kebetulan. Itu tangga tinggi banget gila. Itu tangga Smackdown bukan sih? Iya. Oh iya. Iya. Dari mana sih? Dari tadi. Wah, keselin dulu. Udahlah, langsung mulai aja. Balik lagi sama kita di dialog. Hati. Sekarang tahun 2022. Gila, tahun ini gue udah astagfirullahaladzim. Gue tahun ini tua sekali. Sembarangan lo ngomong. Kamu berapa? Baru mau kepala 3. Iya. Wah, gila. Aja beda 10 tahun kita. Enggak. Untung gue nggak punya ini. Selama gue hidup selama ini gue nggak punya musuh sih untungnya. Lu waktu sekolah atau kuliah pernah punya musuh nggak? Ada musuh. Ada. Musuh karena musuh. Lu tawuran ya lu ya? Enggak, gua enggak tahu. Partai. Enggak. Gua ada musuh. Musuh gua tuh diri gua sendiri betul. Oh. Siap. Musuh gua diri gua sendiri. Siap. Ya dong, kayak kan daripada musuhnya orang lain gitu kan. Tapi itu menurut gue paling susah loh. Iya, benar. Maksud gue punya musuh sama orang lain ya. Menurut gue pastilah ada ketidakcocokan. Dan itu suatu kewajaran menurut gue karena punya perbedaan prinsip, pendapat, cara pandang hidup. Cuman ternyata bener kata lu, kayak gue baru sadar kalau anjir ternyata nggak jauh-jauh musuh kita. Diri kita sendiri. Iya, soalnya yang tahu diri kita ngomong apa sih gue barusan. Tapi belum tentu loh. Kalau misalnya banyak orang yang nggak tahu diri dia sendiri itu. Oh iya benar. Tapi tetap musuh terbesar itu diri sendiri. Sesuai sama tema kita hari ini. Me versus myself. Asik. Taranya ditarik cing gitu ya. Jangan ngerepotin. Karena kita Jangan editan kita jangan ngerepotin udah. Kita ngomong kata dulu, musuh. Nah, menurut lu musuh itu apa? lawan. Tapi bukan berarti musuh kalau lawan itu. Iya. Iya nggak sih? Siapa yang nulis di musuh adalah lawan. Gua tuh kutip dari sini. Tapi enggak kalau pengertian lu, apakah lawan itu selalu musuh? Kita bahas musuh dulu apa lawan dulu? Emang beda ya? Sama kan? Kalau di sini sih tulisannya musuh adalah lawan, tapi menurut gue lawan, apakah lawan itu selalu jadi musuh? Belum tentu, bisa rival. Rival kan bukan musuh. Iya kan, kayak mau compare aja kan, bisa aja. Kita kan ibaratnya kita kan butuh rival kan, iya, supaya kita misalnya, terus berkembang gitu. Iya, kayak misalnya gue mau punya target, gue compare sama ini, gue mesti ngelawan kepintaran dia atau. Ini gampangnya kayak Naruto sama Sasuke deh. Iya. Gampangnya kayak gitu. Bukan berarti musuh. Bukan berarti musuhan. Mungkin kalau misalnya kita dengar kata musuh, mungkin musuh adalah lawan. Tapi apakah semua lawan itu adalah musuh? Belum tentu. Tapi disclaimer dulu ya. Betul. Baik lagi kita disclaimer dulu. Jadi ini ada pendapat pribadi kita. Iya, semua yang kita omongin di sini adalah hanya sebatas opini pribadi. Opini pribadi dan sepengetahuan kita aja. Kita tidak mendalami topik-topik tersebut. Tuh, jadi kalau ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Betul. Oke, tapi kita ngomongin definisi kali ya. Kalau misalnya kita ngelihat di internet kali ya, pengertian musuh adalah lawan, gitu. Musuh adalah lawan yang bisa berwujud sebagai benda hidup atau benda mati. Oh, menarik. Musuh juga sering diartikan sebagai sesuatu yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan membuat kerusakan yang merugikan. Nah ya, itu maksud gue tadi kenapa gue balik lagi. Menurut gue musuh itu selalu yang jatuhnya ada kebencian. Oh, jadi harus ada benci dulu. Sepemikiran gue. Kayak musuh nih. Gitu kan. Oh, dia musuh gue gitu. Iya kan, selalu kayaknya ada rasa benci atau yang ya itulah mengancam atau yang clash lah, nggak sesuai sama kita. Iya, nggak gitu kan. lah. Ya makanya ini kan kalau misalnya di pengertian menurut gue sudah sesuai, musuh juga sering diartikan sebagai sesuatu yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan membuat kerusakan yang merugikan. Musuh tidak hanya menjadi suatu hal yang dapat kita lihat dan rasakan, namun musuh juga bisa menjadi sesuatu hal yang tidak kita sadari. Betul, itu betul. Gitu. Tidak kita sadari, contohnya diri sendiri. Kalau menurut lu, alasan lu kenapa? Lu pernah gini, setuju nggak lu kalau musuh terbesar lu dari diri sendiri? Setuju, karena gue mulai menyadari itu ketika kalau gue kan karir yang coba gue serius
seriusin adalah punya usaha sendiri. Ketika lu punya usaha sendiri atau kerja sama orang lain, menurut gue tantangannya berbeda. Betul. Ketika lu kerja sama orang lain di kantor atau bukan yang usaha sendiri, tantangannya adalah atau pressure-nya adalah dari sekitar, Betul. dari atasan atau job desk atau apapun itu. Tapi ketika pengalaman pribadi gue adalah itu melawan diri gue sendiri, melawan males, melawan yaitu mager, abis itu juga Mager, malu. bisa juga ketika salah. Jadi susahnya itu kayak ketika lo bangun, lo bisa aja males-malesan karena maksudnya yang pressure, kalau lo yang tidak menaruh pressure itu sendiri, lo menurut gue nggak bisa, lo nggak akan jalan. Oke, kita setuju ya kalau misalnya musuh terbesar kita tuh diri sendiri. Gue iya, kalau lo Gue setuju. kenapa? Lo ada pengalaman pribadi nggak? Gue nggak ada sih, cuma maksud gue Kenapa lo bisa beranggapan bahwa diri sendiri pengalaman pribadi. Gue nggak ada kalau pengalaman pribadi. Cuma gue kayak punya goals gitu loh. Kalau gue bisa A, gue harus bisa B, bisa C, bisa D gitu. Itu kan sama aja kayak ngelawan diri sendiri kan. Ya berarti itu pengalaman lo dong. Oh iya, itu bagian dari pengalamannya. Tapi kalau misalnya kayak gitu kayak bukan musuh deh. Kalau misalnya lu bilang lu punya goal, misalnya lu punya goal mesti gini, harus bisa gini. Goals ya goals target. Oh. Kalau musuh kan kalau misalnya gua nggak tahu menurut lu benar apa enggak. Ya itu tadi gua bilang melawan rasa malas itu, melawan rasa takut kayak misalnya takut gua ngerjain ini nanti orang-orang ngelihat ngerjain ini cuma gitu doang, bla 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 gitu. Itu kan menurut gua rasa takut dan rasa malas itu adalah musuh. Tapi kalau Iya, paham, gue paham. Kayak gue enggak deh. Kayak gue enggak deh, gue lebih lihat orang lain kayaknya. Gue harus dipacu soalnya. rival yang tadi Rival. Gue harus dipacu anaknya. Gue bisa nih, masa lu nggak bisa? Nah, gue panas tuh bisa gitu. Jadi kalau gue misalnya lempar potnya rasanya. berarti kalau lu nggak ada orang lain, menurut lu apa? Gue bisa stuck. maju? Enggak. Akan stuck. Makanya gue selalu cari musuh. Musuh tuh harus orang ya. Rival. Kalau di ini tandeman lah. Tandeman gitu, cuma tandeman itu gue anggap rival. Ya sama Kinder tuh sosoknya itu kayak kebanyakan anime deh. Naruto. Nah kan lu setuju nih, kalau gue kan bukan gue nggak setuju ya, cuma Lu mungkin setuju, cara tapi gue mungkin- beda. iya. Gitu. Alasan lu kenapa? Alasan gue itu memang butuh sensitivity yang tinggi sih. Karena maksudnya kalau lu nggak sensitif, lu nggak akan merasa kalau itu musuh lu, atau lu tidak akan merasa itu sebuah pressure dari diri sendiri. Kayak misalnya susah lo nyadar bahwa kayak gue mesti ngerjain ini nih, gue mesti ngerjain ini nih, gue nggak boleh males segala macem. Tuh agak susah sih. Susah. Jadi maksud gue karena pada saat itu gue kayak ya gue mau maju juga. Kalau Di situ lo gue sadar bahwa oh ternyata gue mau maju, musuh gue yang menghalangi ini nih. Si males ya itu. Iya sih, si mager, males, si iya. malu. Iya takut. Tapi menurut lu bener gak kalau misalnya lu mau sukses, lu tuh harus bisa menang atau bisa melawan diri lu sendiri? Gue setuju nggak setuju sih. Cara orang berkembang kan beda-beda ya. Kayak lu sama gue kan beda. Kalau gue butuh orang lain sebagai rival, bukan Comparison. ya, sebagai rival, sebagai comparison, sebagai Target. Kalau lu mungkin lebih ke diri lu sendiri. Nah, sebenarnya nggak, makanya gue nggak bisa bilang setuju, tapi gue nggak bisa bilang nggak setuju juga. 50-50 tergantung orangnya, caranya seperti apa nih. Yang penting kan bukan gimana cara ngalahin diri sendiri sih kalau menurut gue, tapi gimana cara ngembangin diri sendiri. Tapi iya, oke. Tapi ketika lu punya target, lu tetap punya rasa malas. Betul. Itu dari diri sendiri. Betul. Males tuh dilawan sama malu. Nah, tapi Kalau gua- ketika misalnya oke, lu punya target, tapi ya lu pengen kaya nih, tapi abis itu misalnya weekend ya gue mau tiduran aja. Sebenarnya lu bisa, misalnya lu pengen dalam dalam satu hari 100 juta. Contoh. Amin. Misalnya lu kerja dari jam 10 sampai jam 3, masih banyak tuh satu hari. Kalau lo males, kayak ya udah gue udah kerja kok, ya udah lu nggak ngapa-ngapain. Tapi itu karena males lo ya. Padahal lu bisa ngelakuin yang lain kalau lo mau mencapai 100 juta tersebut. Dan lu kan harus melawan itu kan. Iyalah. Pertanyaannya malas atau puas? Mungkin emang udah puas aja segitu. Nah makanya ketika lu tidak melawan males lu, menurut lu bisa sukses nggak? Oh nggak bisa dong. Berarti bener nggak kalau misalnya statement apakah benar kalau lu mau sukses lu harus bisa ngalahin diri? Bisa. Gue hari ini lagi print plan ya. Gue jadi lu tanya gue jawab iya, ntar 2 menit kemudian lu ngasih baru tuh gue jawab enggak. Itu yang lu bilang marketing buat ngebodoh-bodohin orang itu ngedrive, Iya benar. ngerubah mindset. Betul. Kebetulan gue lagi kena marketing ya. Jadi semua ini settingan guys. tapi maksudnya menurut gua ini dasar sih. Dasar Ketika Dharma Pramuka Taci Paparera Hadi Besu. sekolah. Ya lu nggak tahu kan berarti. Sekolah dasar. SD. Iya kan ketika lu nggak mungkin masuk SMP kalau lu tidak menyelesaikan sekolah dasar. Iya benar. Bener udah. Ya udah bener lah.
Iya, jadi menurut gue, lu nggak akan bisa maju ke next level ketika yang gue bilang ngelawan diri sendiri itu adalah dasar. Lu nggak akan bisa masuk ke next level kalau dasarnya lu nggak bisa selesaiin. Mungkin yang kayak gue tadi butuh orang lain itu caranya kali ya. Cara ngelawan diri sendiri. Buat memotivasi diri. Buat motivasi diri sendiri. Mungkin lebih ke caranya gitu. Oke. Jadi gue tetap masuk orang yang melawan diri sendiri. Oke. Kayak batu gitu. Gitu. Tapi gimana cara ngelawan diri sendiri? Yang tadi lu bilang. Gue pakai rival. Oh iya. Gue soalnya nggak bisa yang kayak, aduh, gue nggak ada motivasi gitu. Gue apalagi yang cuma yang denger motivasi kata-kata bijak gitu. Siap. Ya ada lah, masih banyak tuh yang di seminar tuh. Siap. Ada. Ya kan ada tuh pembicara biasanya ada yang ngasih motivasi. Jadi menurut lu pembicara itu tidak Bagus. Cuma nggak masuk aja di gue. nggak penting gitu ya? Bukan nggak penting, guna. penting. Cuma nggak masuk aja di gue. Nggak works. Oh, iya. Nggak works. Gue butuh aksi bukan janji. Sedap. Ya berarti mereka cuma ngasih tips-tips ngomong-ngomong doang dong? Iya. Nggak guna? Guna buat beberapa orang, tidak buat saya. Peter kan gue. Kalau lu gimana kalau gue kan cara kayak gitu tuh, gue pakai rival. Maksudnya bukan pakai rival. Ya gue harus punya target, tapi harus target lu orang. Kalau gue target, gue tuh tiap tahun mencoba punya target. Ya gue ngeset sendiri. Tahun ini gue mesti punya ini. Jadi setiap gue bangun tidur, mengingat kembali target gue apa. Gitu, itu cara melawan diri sendiri. Gue mempunyai target, tapi gue bisa ngeset sendiri. Tapi compare orang juga bisa. Iya sih, mungkin cara orang beda. Alasan musuh terbesar adalah diri lu sendiri, menurut lu kenapa? Kayaknya ya kurang yakin sih sama diri sendiri. Jadi kayak lemah gitu loh. Syahwat. Wah anjir. Gue gak berani sumpah. Lemah syahwat tuh kayaknya. Ya kayak keyakinan dirinya tuh lemah. Jadi itu kayak ya musuh yang berbahaya juga gitu loh. Jadi kayak kita sadar atau enggak, kayak sering tuh kayak nggak pede, terus kayak malu, kayak terus ngeremehin diri sendiri. Ini gue lebih ngomong ke buat diri gue sendiri sih. Gue yang terakhir tuh gue suka ngeremehin diri gue sendiri kadang. Bukan ngeremehin, tidak percaya kali? Nggak, gue ngeremehin bener-bener. Lu mah gak bakal bisa. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan. Kita harus pede kan. Cuma emang pede, jangan kepedean banget lah. Tapi ini gue lebih ke ngomong diri gue sendiri sih. Gue selalu ngeremehin diri gue sendiri. Itu jelek sebenarnya. Jadi itu alasannya? Ya salah satunya lah tuh. Gimana kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri aja gitu ya. Orang tuh juga nggak percaya gitu, auranya dingin. Jadi nggak ada karismanya. Ya gitu, kalau kita aja nggak mau berharap sama diri kita kalau kita bisa itu, atau kita ngeremehin diri sendiri, gimana orang lain mau percaya? Iya sama aja. Susah. Lu punya produk, lu menganggap produk lu jelek, gimana orang lain mau menganggap produk lu bagus? Betul. Itu kalau dari gua, menurut gua. Kalau menurut lu apa lagi? Nggak ada sih. Ada lagi? Ya anjing, itu udah matiin obrolan. Udah kayak udahlah. Ini sih kalau lu punya obsesi yang terlalu tinggi atau berlebihan. Ambisius. Obsesi, segala macam yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Gue pernah berpendapat, tapi ada yang enggak kok. Apa? Kalau misalnya lu minum kebanyakan, setahu gue dulu kan minum semakin banyak semakin bagus karena bersih kan. Enggak juga. Tapi ternyata walaupun dia membersihkan, dia juga berbahaya. Walaupun di ginjal lo bersih, tapi ginjal lo kerja terus jadinya. Betul. Kan. Iya, jadi maksudnya ginjal lo juga akan berbahaya. Oh iya benar. Yang bikin jeleknya tuh gini, ketika lo, ini obses fanatik gitu ya, fanatik sama satu hal berlebihan. Kenapa musuh yang berbahaya? Karena lo tidak akan mendengar orang-orang di sekitar lo nggak akan ngeliat dari sudut pandang yang berbeda. Iya, jadi close-minded. Lo lost respect jadinya sama semuanya gitu, dan itu menurut gue buruk. Iya. Karena lo nggak punya perspektif baru, lo nggak punya ilmu yang baru, lo nggak mau berkembangin diri sendiri gitu. Jadinya agak susah juga kalau kayak gitu. Mungkin balik lagi ke yang tadi adalah alasan kenapa musuh terbesar adalah diri sendiri. Yang tadi obsesi yang berlebihan. Tadi kita udah mungkin dari gue udah kasih contoh, lo juga. Jadi kalau berdasarkan research dari tim itu, kita semua pasti punya obsesi. Namun terkadang obsesi berlebihan yang kita miliki malah akan menjadi bumerang tersendiri. Ini gue setuju. Ketika kita tidak dapat memenuhi obsesi yang terlalu tinggi, kita cenderung mengindikasikan sebagai sebuah kegagalan. Oh iya, ini juga. Kalau ini jatuhnya ekspektasi bukan sih? Iya. Oke, mungkin ekspektasi lah. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi cenderung akan merasa gagal ketika itu tidak... Tapi ini gue setuju. Yang nggak dapat memenuhi ekspektasi jadinya sebuah kegagalan, itu gue setuju. Tapi maksudnya gini, gue tiba-tiba timbul pertanyaan.
ekspektasi sama goal atau target sama nggak? Menurut gua, lu punya goal setinggi apapun boleh, tapi ekspektasi jangan. Makanya sekarang gua mencoba sekarang ini berusaha kayak ya udah gue berusaha semaksimal mungkin. Gua nggak mau ngeset ekspektasi tinggi-tinggi, gua hanya mau ngeset target tinggi. Kayak misalnya lu ngedeketin cewek deh, lu akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin hati, lu berbuat baik segala macem untuk dapetin hatinya. Tapi ekspektasi lu nggak harus kayak gua harus diterima sehingga lu naruh semua hati lu ke dia. Ketika lo ternyata ditolak, ya udah sedih. Lagi mengalami ya? Anjing. Empat itu terlalu lama di zona nyaman. Kenapa emang? Iya nggak boleh juga kalau terlalu lama di zona nyaman gitu loh. Mungkin zona nyaman gini lah, zona nyaman tuh penting buat gue. Karena lu butuh istirahat itu. Cuma kalau terlalu lama juga nggak baik, itu bahaya juga. Karena lu nggak akan berkembang. Jadi lo tidak bisa menemukan hal baru. Gimana cara ngelepasnya? Apa dulu kasusnya? Bukan, gimana cara ngelepas dari zona nyaman? Lakuin hal baru. Ya, tapi dia udah nyaman. Iya, tinggalin. Lakuin hal baru. Kalau gue begitu, kalau gue. Contoh, kayak dari barista ke sini. Kan itu lu nggak nyaman. Awalnya, akhirnya. Kan tapi lu nggak nyaman. Betul, akhirnya. Awalnya mah nyaman. Awalnya beneran awalnya nyaman. Soalnya gue ini kan terinfluence oleh filosofi kopi. Ih, sedap. Beneran. Tapi akhirnya kan lu mau bergerak karena tidak nyaman. Gue kan lagi mencoba cari cara. Jadi mungkin bisa ngasih tips ke orang juga ketika dia sudah terjebak nih dalam zona nyaman ini, gimana cara dia keluarnya. Oke, nyoba hal baru ya, tapi gimana? Harus ada tantangannya. Harus tipikal gue sukanya ditantang gitu. Lo ngerti nggak? Gue soalnya kayak gitu. Gue harus ditantang. Apa aku harus ikut seminar-seminar biar dia sadar? Jadi dia kayak, emang gue keluar nih, gue nggak bisa nih gini terus. Kalau talk only no action susah juga. Nah tuh, no action talk only. Iya. Tapi kalau menurut CEO MNC nih, Pak Haritanu. Pak Haritanu. CEO MNC kan? Iya. Pak Haritanu Sudibjo kan? Hari apa? Haritanu. Kamis. Harry Potter. Jadi menurut CEO MNC Pak Haritanu, dia berkata, kayak novel. Dia berkata koma tanda petik. bahwa jika ingin sukses, orang harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Gue pengen punya nama ada marganya. Gue juga deh. Ada yang mau bagi nggak? Gue mau ada marganya. Kakakku ada panjinya, aku ada panjinya. Berarti Panji. Enggak. Petualang. Di rumah lu ada ular nggak? Gue sih punya. Tapi gimana cara ngelawan Pak Haritanu? Enggak. Tope banget. Udah levelnya max ya. Gimana cara ngelawan diri sendiri? Nggak usah sosok mikir, kita pakai script. Ini gue ngomong buat diri gue. Hargain apa sudah lo lakukan. Tapi berbahaya nggak? Berarti kan kalau kayak gitu berarti cepet puas dong. Enggak juga. Beda dong. Hargain dong pas. Berapa? 2.000 lah. Murah ya? Seikat lah. Kangkung. Seikat kangkung. Kok kangkung? Bayem. Enggak, jangan kangkung deh. Bahaya. Nyangkut ya. Ya hargain apa yang udah lu lakuin. Jadi jangan selalu blame yourself gitu. Jadi kayak appreciate yourself. Iya, jadi ya hargain lah apa yang sudah lo lakuin. Jadi jangan kayak blame yourself terus kayak gue belum ini nggak, jangan kayak gitu terus. Sampai sekali lah butuh lah ya namanya. You're doing a good job, lo udah bagus gitu. Kita juga butuh sih kadang-kadang kayak Kalau gitu. kata Apalagi yang love language-nya word of affirmation. Ini sedap. yang kedua adalah tetap termotivasi dan antusias. Tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan takutnya jadi Obsesi. Obsesi jadi terlalu tinggi, jadi nggak kekontrol. Jatuhnya nanti bisa menuju yang tadi menghalalkan segala cara. Betul. Gitu. Terus apa Yang lagi? ketiga, kejar tujuan lo, jangan pernah berhenti minum. Jangan pernah berhenti sebelum sampai di tujuan. Jangan pernah berhenti minum sih. Ya gitu, jadi kejar tujuan lo. Jangan pernah berhenti sebelum sampai di tujuan. Tapi ketika jangan sudah setengah-setengah kerja. Tapi ketika sudah sampai tujuan perlu bikin tujuan baru. Betul. Perlu dong. Perlu. Misalnya lu mau ke Pondok Gede gitu. Nah, Enggak. udah terlalu banyak kita. Udah terlalu banyak kita bercanda. Udah terlalu banyak.
Misalnya udah nyampe nih tujuan lo yang pertama nih, apa namanya, halte lo yang pertama, stasiun pertama. Nggak ada salahnya kalau lo mau bikin tujuan baru. Supaya tetap termotivasi. Supaya tetap terus motivasi, tetap antusias, gitu-gitu. Nextnya? Harus lebih memperhatikan hal kecil. Banyak orang yang pengen besar tapi melupakan. Ini banyak yang dilupain sama orang. Iya. Banyak yang dilupain. Detailnya ditinggalkan. Ya, attention of detailnya tuh kadang-kadang dikurangi, dilupain gitu. Nah, yang terakhir ini menurut gue tergantung orangnya. Poin kelima adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tergantung orangnya. Betul. Karena ada kayak misalnya lu butuh orang lain supaya lu lebih termotivate. Betul. Iya, makanya tergantung nih. Kalau ini 50-50 nih yang terakhir nih. Cuma nomor 5 ini agak tricky menurut gue. Karena membandingkannya dalam hal positif atau negatif tuh. Atau gampangnya Makanya tergantung orangnya, dia bisa ngeliat dari sisi mana. makanya jangan gini, jangan kayak lo bisa terus gue nggak bisa, terus dia malah ngeblame diri sendiri. Itu kan yang salah juga sebenarnya. Atau oke, lo misalnya si A bisa, si B nggak bisa, terus si B kayak berusaha untuk ngejatuhin si A supaya si A tuh setara lagi sama si B, kan nggak boleh juga. Yang benar adalah kalau misalnya si A bisa, si B bisa, nah gimana caranya supaya kalian berdua ini bersaing sehat supaya dua-dua itu sampai di titik yang sama gitu. Oke deh, paling segitu aja dari kita. Pas banget azan. Betul. Semoga kalian dapat sesuatu setelah menonton ini. Betul. Dan kalau misalnya kalian ada topik-topik yang menurut kalian enak buat kita bahas, bolehlah ditulis di komen. Jadi kita bisa bawain topik yang sesuai yang kalian inginkan. Betul. Kalau Jadi kalian penasaran, tahu pandangan baru dari kita seperti apa, boleh banget. Jadi disclaimer kali lagi ya, semua ini hanyalah opini kita pribadi. Kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, Mohon dimaafkan. mohon maafkan. Semua ini hanya pandangan pribadi, dan kalau ada yang namanya disebut atau ada yang merasa tersinggung, ini pure hanya bercandaan. Feeling gua akan dimasukin dah. Oke deh, segitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.